Halo Sobat Film, jumpa lagi di Kilau Film. Tidak hanya Contagion atau The Flu, ada satu lagi film yang menceritakan pandemi di dunia. Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berkisah ketika manusia tiba-tiba saja diserang wabah flu misterius yang bisa merubah manusia menjadi seperti alien. Film ini berjudul The Invasion yang dibintangi oleh Nicole Kidman dan Daniel Craig. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan munculnya seorang wanita bernama Carol Bennell yang terlihat sangat panik. Carol berada di dalam sebuah supermarket yang sangat hancur berantakan. Carol berada di lorong obat-obatan dan mengambil semua obat-obatan yang ada di sana. Carol terus berkata, "Aku nggak boleh tidur. Aku harus tetap terjaga." Lalu tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam sebuah pintu yang terkunci rapat seperti ingin dibuka paksa dari dalam. Carol menatap pintu itu ketakutan. Adegan berpindah ke sebuah pesawat ulang-alik yang tiba-tiba saja jatuh ke bumi dan terbakar hingga hancur berkeping-keping. Serpihan pesawat tersebut tersebar di daratan. Polisi dan pihak terkait melarang masyarakat untuk menyentuh puing-puing pesawat tersebut untuk menginvestigasi penyebabnya. Seorang pria bernama Tucker Kaufman datang untuk memeriksa puing-puing pesawat tersebut. Dan setelah diteliti ternyata ada benda asing yang menempel pada serpihan puing pesawat tersebut yang merupakan mikroorganisme yang asalnya bukan dari bumi. Setelah selesai bertugas, Tucker hendak pulang, namun seorang anak tiba-tiba saja membawa serpihan puing tersebut dan secara tidak sengaja tangan Tucker terluka saat menyentuh puing tersebut. Ketika Tucker pulang ke rumah, anjing kesayangannya seperti ketakutan dan pergi menjauh. Ketika Tucker tidur, dia terlihat keringatan di sekujur tubuhnya dan wajahnya diselubungi semacam gel yang mengeras dan menutupi seluruh wajahnya. Lalu tiba-tiba saja Tucker seperti kehabisan nafas karena gel tersebut menutupi hidung dan mulutnya. Adegan berpindah ke Carol yang tiba-tiba saja kaget dan terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan anaknya Oliver yang ternyata bermimpi buruk. Di pagi hari, Carol kaget mendapat telepon dari mantan suaminya yang ternyata adalah Tucker. Tucker terlihat segar bugar dan sehat, padahal kita lihat semalam dia seperti kehabisan nafas dan wajahnya diselumugi gel saat tidur semalam. Tucker ingin menemui anaknya Oliver. Carol adalah seorang dokter psikiater. Hari itu, pasien tetapnya terlihat sangat stres dan bilang pada Carol kalau suaminya tiba-tiba berubah. Suaminya kini menjadi pendiam dan tidak banyak bicara. Pasien itu bilang kalau suaminya itu bukanlah suaminya yang dulu. Carol hanya menganggapnya berhalusinasi karena memang sebelumnya pasien itu juga sering mengalami gangguan mental. Carol pun memberinya obat. Carol mendapatkan hal aneh saat menemani anaknya bersama teman-temannya. Salah seorang teman Oliver tiba-tiba saja diserang anjing hingga telinganya berdarah. Namun setelah diperiksa ternyata anak itu tidak terluka, berarti darah itu adalah darah anjing yang menyerangnya. Lalu tiba-tiba saja Oliver mendapatkan serpihan lengket seperti plastik tapi bergerak. Carol merasa aneh dengan benda itu dan menyerahkannya pada kekasihnya yang bernama Ben yang merupakan seorang dokter di rumah sakit. Ben memeriksakan sampel itu ke laboratorium untuk diperiksa. Tucker memberikan pernyataan di sebuah forum yang dihadiri para delegasi. Dengan tenang, Tucker menjelaskan bahwa wabah yang terjadi akan segera dapat diatasi dengan pemberian vaksin pada masyarakat. Sementara itu terlihat dua orang pelayan dengan wajah datar diam-diam menyemburkan suatu cairan dari dalam mulutnya ke minuman yang disediakan untuk para tamu tersebut. Sungguh menjijikan banget. Dengan tujuan yang ada di dalam ruangan itu akan meminumnya. Carol pun mengantarkan Oliver untuk bertemu ayahnya. Walaupun Carol tidak setuju, tapi mau tidak mau Tucker punya hak bertemu anaknya. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja ada seorang wanita histeris menghadang jalan dan berteriak-teriak. Carol ketakutan. Lalu tiba-tiba saja sebuah mobil menghantam wanita tersebut hingga tewas. Carol shock tapi juga bingung melihat si penabrak yang terlihat tenang dan kalem banget. Dan yang lebih aneh lagi, polisi pun terlihat biasa-biasa saja menghadapi kejadian itu. Carol pun makin bingung melihat situasi tersebut. Oliver pun diantar ke rumah Tucker. Carol sangat kaget melihat sikap Tucker yang berbeda dari sebelumnya. Dengan berat hati, Carol pun mengantarkan Oliver ke rumah Tucker.
Saat Carol di rumahnya sendirian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seorang pria yang mengatakan bahwa dia bermaksud melakukan sensus. Tentu saja Carol curiga kenapa malam-malam ada petugas sensus. Carol tentu saja tidak mau membuka pintunya, namun tiba-tiba saja pria itu berusaha memaksa masuk sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Sungguh aneh sekali. Carol berusaha menahan agar pria itu tidak bisa masuk ke rumahnya. Adegan pun cukup tegang, namun akhirnya Carol berhasil mengunci pintunya. Dan anehnya pria itu langsung pergi begitu saja dengan berjalan seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Carol sangat ketakutan dan mencoba menelpon 911, namun sibuk semua. Carol pun pergi ke kantor. Namun Carol melihat keanehan di sepanjang jalan orang-orang terlihat sangat tenang dan diam seperti robot. Saat di kantor, Carol mencoba mencari tahu apa yang terjadi melalui internet. Tiba-tiba saja asistennya datang membawakan secangkir teh dan meminta Carol untuk mencobanya. Asistennya itu seperti tidak sabar melihat Carol untuk segera minum. Saat Carol hendak minum teh itu, tiba-tiba Ben menelpon. Carol pun langsung pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Stephen yang merupakan teman dari Ben telah meneliti sampel yang dibawa Carol, dan ternyata hasilnya adalah semacam virus yang bisa merubah genetik sel manusia, dan hal itu bisa terjadi apabila manusia tersebut tertidur. Karena virus itu bekerja di pusat otak saat manusia tidur terlelap. Jika ketika bangun, sel genetik manusia tersebut sudah dikuasai virus. Stephen menjelaskan wabah seperti flu ini sedang melanda dunia. Bahkan beberapa negara sudah menerapkan protokol kesehatan. Namun di negara mereka tinggal, wabah tersebut hanya dianggap flu biasa. Sepertinya wabah flu misterius ini melanda seluruh dunia. Ben ditelepon koleganya yang merasa aneh karena tiba-tiba pria yang bernama Yoris saat sedang tidur wajahnya diselubungi semacam gel. Ben, Stephen, dan Carol mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Carol mencoba merekamnya, Yoris mendadak bangun dan memeluk Carol. Semua menjadi panik melihat hal tersebut. Yoris pun berhasil dilumpuhkan dan kabur. Lalu Yoris tiba-tiba kejang dan meninggal. Ben dan Stephen mengambil sampel yang keluar dari mulut Yoris. Mereka semakin yakin ada sesuatu hal genting yang sedang terjadi. Carol pun bergegas mendatangi Tucker untuk mengambil Oliver, namun Tucker yang sudah terinfeksi mencoba untuk menginfeksi Carol dengan menyemburkan cairan dari mulutnya ke wajah Carol. Carol pun panik dan langsung kabur. Cairan tersebut sudah masuk ke dalam sel tubuh Carol. Hanya tinggal menunggu Carol tidur dan pasti Carol akan diambil alih oleh virus tersebut. Carol pun berhasil kabur, tapi dia dikejar-kejar, namun mobilnya menabrak dan dia harus pergi karena orang-orang di sekitarnya terlihat aneh. Carol naik kereta dan melihat orang-orang terdiam. Carol panik dan stres. Seorang pria berkata kalau Carol harus pura-pura tenang agar tidak dikenali. Namun tiba-tiba saja segerombolan pria datang mengejar mereka. Semua lari menghindar, namun pria-pria tersebut berhasil mengejar dan menyemprotkan sesuatu seperti jaring dari dalam mulutnya. Carol berhasil kabur. Carol melihat orang-orang sedang mengantri untuk divaksin, walau sebenarnya itu bukan vaksin, melainkan virus alien yang akan disuntikan kepada orang-orang. Tetangganya Pam juga ternyata sudah berubah dan menjadi petugas pemberi vaksin. Carol pun mengaku kalau dia sudah divaksin. Carol lalu pergi untuk mencari Oliver yang disembunyikan Tucker. Carol takut anaknya itu juga berubah karena sudah 2 hari bersama Tucker. Pasti Oliver sudah tidur dan bisa saja sudah berubah. Ben mengatakan dia akan membantu Carol menemukan Oliver. Carol akhirnya mengatakan kalau dia sudah diinfeksi oleh Tucker. Carol takut nanti dia akan berubah dikuasai virus tersebut. Ben mengatakan dia dan Stephen akan menemukan vaksinnya. Carol hanya harus bertahan untuk tidak tidur dan dia harus minum obat agar tidak tertidur. Di tengah perjalanan, Carol melihat pasiennya sedang ditangkap. Dia berteriak kalau dia sudah tidur, namun dia belum berubah. Carol dan Ben jadi terpikir kalau mungkin saja mereka berdua mencari tahu hal tersebut. Ben dan Carol pun berpisah. Carol akhirnya tahu kalau Oliver berada di rumah ibunya Tucker. Di dalam perjalanan di toilet sebuah kereta, Carol ketahuan oleh teman Oliver yang bernama Ginny yang sudah berubah. Carol tidak bisa berpura-pura lagi. Untungnya di dalam toilet, Carol menemukan kulit bekas manusia yang berubah. Carol berpura-pura akan tidur di dalam toilet agar bisa berubah. Carol pun menempelkan sisa-sisa kulit gel di sekujur tubuhnya seakan-akan Carol baru saja bangun tidur dan kini sudah berubah. Carol pun diajak ke rumah ibunya Tucker. Carol berakting seakan-akan dia sudah berubah sambil mencari keberadaan Oliver.
Dan akhirnya Carol pun berhasil menemukan Oliver yang ternyata belum berubah walaupun Oliver sudah tidur. Ternyata benar dugaan Ben dan Stephen kalau Oliver itu kebal karena penyebabnya waktu kecil Oliver pernah terkena cacar air dan divaksin namun mengalami gangguan pada syaraf otaknya, dan hal itu yang menyebabkan Oliver pun menjadi kebal. Carol dan Oliver pun kabur dikejar-kejar Tucker. Carol dan Oliver berhasil kabur dan mereka terjebak dalam sebuah minimarket yang kosong sambil menunggu kedatangan Ben untuk menjemput mereka. Carol sudah sangat mengantuk dan hampir tidak tahan lagi. Carol menyiapkan sebuah jarum suntik untuk sewaktu-waktu disuntikan ke jantungnya. Carol minta Oliver gunakan jarum itu kalau Carol tertidur. Sementara di balik pintu yang tertutup, Carol melihat para karyawan tertidur dan wajah mereka diselimuti gel alien. Carol pun mengambil pistol dari seorang polisi yang sedang tertidur dan langsung menutup pintu tersebut. Carol meminum berbagai macam obat penahan tidur, namun karena terlalu lama menunggu kedatangan Ben, akhirnya Carol pun tertidur. Wajah Carol pelan-pelan mulai diselimuti gel alien. Oliver yang terbangun dari tidur kaget melihat ibunya tidak ada. Oliver berteriak memanggil ibunya dan terlihat Carol yang tidur. Oliver pun langsung menyuntikkan jarum suntik yang sudah disiapkan dan langsung menyuntikannya ke jantung ibunya. Carol langsung terbangun dan kaget melihat wajahnya sudah sebagian diselubungi gel alien. Lalu tiba-tiba Ben muncul, namun ada yang aneh dengan Bell karena Carol sadar dia sudah berubah. Ben sudah terinfeksi virus alien itu. Ben lalu meminta Carol untuk berubah sepertinya, karena nanti setelah manusia berubah semua, bumi akan menjadi damai dan tidak ada lagi perang ataupun kejahatan. Namun untuk Oliver yang kebal tidak akan tempat baginya. Oliver harus musnahkan, kata Ben. Ben lalu membuka pintu sehingga orang yang ada di dalamnya keluar dan mencoba merubah Carol. Carol pun menjadi histeris dan menembaki semua orang termasuk Ben. Carol dan Oliver pun kabur dan dikejar-kejar orang-orang yang sudah berubah. Mereka berdua dikejar-kejar bahkan dibakar mobilnya. Untungnya Stephen menghubungi telepon Ben yang dipegang Carol. Stephen meminta Carol untuk menyelamatkan diri ke tempat aman bersamanya. Selain itu, Stephen butuh Oliver untuk diteliti kenapa bisa kebal dan itu bisa menjadi vaksin nantinya bagi virus alien tersebut. Carol pun berusaha menghindari kejaran para manusia yang terinfeksi. Akhirnya Carol dan Oliver berhasil naik ke helikopter Stephen dan mereka semua kabur dari tempat tersebut. Beberapa waktu pun berlalu dan Stephen bersama para ilmuwan lainnya akhirnya berhasil menemukan vaksin kebal, sehingga virus alien itu tidak dapat menginfeksi yang kebal. Semakin lama semakin banyak yang kebal sehingga sudah terinfeksi berhasil dilumpuhkan. Negara-negara saling bekerja sama untuk menyebarluaskan vaksin tersebut sehingga jumlah manusia kebal semakin banyak dan virus tersebut lambat laun musnah. Stephen menjelaskan bagi manusia yang terinfeksi mereka tidak akan ingat hal itu terjadi. Jadi selama mereka terinfeksi itu seperti dalam keadaan tidur saja, dan ketika mereka sembuh dari virus itu seakan-akan mereka tidak merasakan apapun. Carol terlihat berada di rumah bersama Oliver dan Jean. Mereka semua terlihat normal seperti biasa. Sebelumnya Jean sudah terinfeksi namun kini berhasil berubah menjadi normal. Ben pun terlihat sudah sembuh dan membaca koran. Carol melihat ke arah Ben dan film pun selesai. Kesimpulannya adalah virus alien tersebut berhasil dilumpuhkan dengan vaksin buatan para ilmuwan yang berhasil diambil dari sampel manusia yang pernah terinfeksi cacar air dan menderita radang otak, sehingga menjadi kebal dari serangan virus alien tersebut. Jadi di balik suatu musibah ternyata bisa menjadi hikmah di atas musibah yang lain. Bagaimana komentarnya soal film ini? Kami menunggu komentar dan pendapat kalian semua. Terima kasih sudah menonton Kilau Film.